Wahabi ini mengapa mengkafirkan mayoritas umat Islam di luar golongannya? Wahabi punya konsep ideologi yang berbeda dengan kita. Kalau mayoritas umat Islam di dunia Asy'ariyah Maturidiyah, konsep tauhidnya tentang ketuhanan itu sifat 20. Kalau Asy'ariyah ya sifat 20. Kalau Wahabi konsep tauhidnya tauhid dibagi 3. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah dan uluhiyah ini untuk mengkafirkan umat Islam yang melakukan istighatsah, tawassul dan tabarruk. Jadi orang yang beristighatsah, bertawassul dan bertabarruk itu syirkan akbar. Jadi bukan bukan asghar tapi akbar. Syiriknya syirik akbar. Itu orang yang beristighatsah, bertawassul dan bertabarruk dianggap syirik akbar oleh mereka. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar Syekh. Bagaimana Syekh Muhammad Wahab mengatakan kami tidak pernah mengkafirkan yang berkaitan dengan masalah 4 rukun, masalah sholat, masalah zakat, puasa, haji. Kalau ada yang meninggalkan sholat tidak dia kafirkan. Karena ini masih masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Yang kami kafirkan hanyalah yang berkaitan dengan syahadatain. Kalau orang terjerumus dalam kesyirikan, itu pun beliau mengatakan kami menjelaskan tentang masalah ini syirik, ini kekufuran, ataupun memvonis itu masalah lain. Makanya beliau dalam pernyataan mengatakan bagaimana kami mengkafirkan orang-orang sementara ada orang yang beribadah di kuburan Ahmad Al-Badawi tidak kami kafirkan karena dia tidak tahu. Bagaimana kemudian kami dituduh mengkafirkan orang-orang? Apalagi kemudian dituduhkan suka menumpahkan darah kaum muslimin. Apakah ada jemaah haji yang pergi ke Arab Saudi ketakutan dibunuh oleh orang Arab Saudi? Bukankah Saudi itu sarangnya Wahabi? Semua penduduk Saudi rata-rata apa? Wahabi. Apakah ada jemaah haji yang ketakutan kalau ketemu orang Arab Saudi? Tuduhan bahwa Wahabi itu gampang mengkafirkan orang lain sebenarnya lebih banyak propaganda daripada realita ilmiah, teman-teman. Kalau kita bedah pelan-pelan, tuduhan ini berdiri di atas emosi, generalisasi, dan ketidaktahuan terhadap istilah takfir di dalam Islam. Pertama, yang harus dibereskan adalah definisi Wahabi itu sendiri. Yang disebut Wahabi hari ini hakikatnya adalah dakwah tauhid yang mengesahkan Allah dalam ibadah, menjauhi syirik, bid'ah dan khurafat, serta berusaha mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Mereka itu tidak pernah menamakan diri mereka sebagai Wahabi. Ini julukan yang diberikan oleh musuh dakwah tauhid sejak abad ke-18. Lalu muncul tuduhan mereka itu suka mengkafirkan. Masalahnya apa yang dimaksud dengan mengkafirkan? Nah, bagi banyak orang awam khususnya mengatakan suatu perbuatan itu syirik atau bid'ah itu dianggap sama saja dengan mengkafirkan pelakunya. Nah, padahal di dalam ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, teman-teman, ini dua hal yang sangat berbeda. Ulama salaf sejak dulu membedakan antara menghukumi perbuatan dan menghukumi pelakunya. Mengatakan perbuatan ini syirik tidak otomatis berarti pelakunya itu kafir. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri berkali-kali menegaskan hal ini. Dalam surat-suratnya beliau mengatakan dengan sangat jelas bahwa beliau tidak mengkafirkan orang Islam secara umum, tidak mengkafirkan kecuali setelah tegaknya hujjah, hilangnya syubhat dan terpenuhi syarat-syarat takfir. Bahkan beliau mengatakan bahwa orang yang beribadah kepada kuburan karena kebodohannya dan taklid belum tentu langsung dihukumi kafir sampai dijelaskan dalil dengan yang benar. Ini fakta sejarah, teman-teman, bukan klaim sepihak. Jadi dari mana datangnya tuduhan Wahabi itu suka mengkafirkan? Jawabannya itu sederhana, teman-teman, karena mereka tegas di dalam tauhid. Ketika dakwah tauhid mengatakan berdoa kepada selain Allah adalah syirik, meminta kepada orang mati adalah kesesatan, meyakini wali itu bisa mengatur alam adalah batil, maka sebagian orang itu langsung tersinggung dan berteriak.
ini Wahabi, ini suka mengkafirkan. Padahal yang dilakukan hanyalah menyampaikan hukum perbuatannya saja teman-teman. Sebagaimana para nabi dan rasul juga melakukannya. Nabi Ibrahim menyebut penyembah berhala sebagai kesesatan. Nabi Muhammad SAW menyebut doa kepada selain Allah sebagai syirik. Apakah para nabi itu suka mengkafirkan? Tentu jawabannya adalah tidak. Masalah berikutnya adalah standar ganda teman-teman. Banyak pihak yang menuduh Wahabi itu mengkafirkan, tapi ironisnya mereka sendiri sangat mudah memvonis Wahabi sesat, Wahabi kawaris, Wahabi radikal, Wahabi anti-Zionis, Wahabi musuh Islam. Ini apa kalau bukan takfir model baru yang dibungkus dengan istilah politik dan sosial? Mengatakan seorang itu muslim sebagai sesat dan berbahaya bagi umat tanpa hujah ilmiah itu lebih ringan atau lebih berat daripada menyebut suatu amalan itu sebagai bid'ah. Jujur saja teman-teman. Perlu juga kita pahami bahwa takfir bukan monopoli Wahabi teman-teman. Dalam sejarah Islam justru kelompok yang paling mudah mengkafirkan adalah Khawarij, dan para ulama salaf adalah orang-orang yang paling keras dalam memperingatkan bahaya takfir secara serampangan. Al-Sunnah wal Jamaah teman-teman, yang sejatinya diikuti oleh Salafi, memiliki kaidah tidak boleh mengkafirkan seorang muslim kecuali dengan dalil yang jelas, hujah yang tegak, dan hilangnya syubhat. Ini kaidah klasik memang, bukan produk Saudi, bukan produk Najd. Ironisnya teman-teman, tuduhan Wahabi suka mengkafirkan sering sekali muncul karena orang tidak siap untuk dikritik. Ketika tradisi turun-temurun disentuh dengan dalil, ketika amalan yang selama ini dianggap sebagai ibadah diuji dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang muncul bukan diskusi ilmiah teman-teman, tetapi emosi dan setempel sesat. Akhirnya semua itu dibungkus dengan narasi yang mereka katakan mereka ini keras, gampang mengkafirkan, merusak persatuan. Padahal kalau kita jujur teman-teman, persatuan tanpa tauhid itu adalah palsu, dan toleransi yang mengorbankan akidah bukan ajaran Islam. Maka dapat kita simpulkan teman-teman, tuduhan bahwa Wahabi suka mengkafirkan itu tidaklah jujur secara ilmiah, mengabaikan kaidah takfir dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menyamakan kritik terhadap amalan dengan vonis terhadap individu, dan sering digunakan sebagai tameng agar kesyirikan dan bid'ah tidak disentuh. Yang dilakukan dakwah tauhid bukan mengkafirkan manusia, tetapi menyelamatkan manusia dari kesyirikan itu sendiri. Ini tugas para nabi teman-teman, bukanlah sebuah kejahatan. Kalau kita mau jujur, masalah sebenarnya bukan pada Wahabinya teman-teman, tetapi pada ketidaksiapan sebagian umat Islam menerima kebenaran yang pahit. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.